Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan praktek instalasi dan konfigurasi file server ya. Materi terakhir semester ini. Saya tunjukkan KD-nya, mungkin kalian lupa. KD semester ini. Nah, install OS sudah, PHP server sudah, FTP server sudah, remote server sudah. Ini yang terakhir file server. Jadi semester ganjil ini materi terakhir kita yaitu file server akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Karena sekarang sudah bulan November, biasanya penilaian akhir semester ganjil itu di awal Desember. Kurang sedikit kan waktu kita ya. Karena itu perhatikan baik-baik, kerjakan tugasnya, jangan sampai tidak mengerjakan. Rugi kalau nggak mengerjakan. Apa gunanya sekolah ya kalau nggak belajar? Ini kan proses belajar. Bisa kalian buka di lembar kerja, ya intinya file server ini suatu protokol layanan dari server untuk menyimpan file di server itu ya, makanya dinamakan file server. Aplikasinya menggunakan Samba. Jadi kita install aplikasi yang namanya Samba. Seperti biasa, lihat halaman lembar kerja halaman 101. Di situ di buku repositorinya pakai DVD apt cd-rom add. Kita nggak ikut-ikutan, kita pakai repo yang ada di internet. Nggak apa ya, seperti biasa, lancar-lancar saja, alhamdulillah. Nah, ini hasil cloning dari Debian yang masih fresh. Nggak dendenya saya ingatkan seperti ini supaya kalian terbiasa ya, jadi sebelum praktek yang lama di remove biasanya kalau kamu yang lama eman-eman untuk di remove ya dibiarkan saja, nggak usah di remove, nanti cloning lagi yang baru. Yang baru itu siap digunakan untuk praktek. Nah, saya double klik tadi langsung dijalankan berarti. Jangan lupa settingan memorinya ya, 1 GB saya kira cukup. Kemudian jaringannya ini yang penting, arahkan ke bridge adapter. Sebenarnya NAT juga langsung ya, untuk tujuannya ke internet kita pilih bridge saja. Kemudian hanya seperti biasa wifi untuk connect ke hotspot HP kita misalkan. Oke, lanjut, kita login, sudah siap ini Linuxnya. Cek langsung IP-nya. Nah, kalau dapatnya 10 ini karena tadi masih NAT ya. Kita restart jaringannya. Dan sebelum saya ganti bridge tadi kan NAT ya. Pada saat NAT sudah dijalankan, yaitu pakainya NAT. Kalau NAT itu dapat IP-nya dari aplikasi VirtualBox. Ulangi. Atau dimatikan dulu ya, landcardnya ini nggak dapat IP kan, dimatikan dulu. Caranya yaitu if done, kalau terlanjur seperti saya, enp0s3 enter. If done enp0s3.
ini udah. Kalau diribut saja, kalau bingung diribut saja. Restart sistem operasi ini sama dengan restart semua servis ya, termasuk jaringan. Nah, ini 43 nanti dapat dari HP ya. Berikutnya seperti biasa kita tulis alamat repositori online. Yang default ini mesti tidak lengkap, kita disable saja, kita tulis yang baru. Kalau sudah tercatat ya tinggal, kalau belum browsing lagi seperti saya. Ini seperti biasa saya pakai kambing aja, Universitas Indonesia, DEP kambing .ui.ac.id garis miring Debian spasi Gaster spasi min spasi soundtrip spasi non strip free kopas strip src. Seterusnya sama ya, keluar kemudian diupdate. Mudah-mudahan koneksi internetnya lancar. Nah, ini masuk 1000, ini 1 Mbps, alhamdulillah lancar ini ya. Aduh, 100 Mbps itu lumayan lemot. Nah, naik di 300, waktunya jadi cepat. Nah, hampir 1 mega, waktunya cepat, alhamdulillah lancar. Terus turun lagi. Oke, selesai. Ini baru update, belum install. Berikutnya kita lihat dulu, jangan buru-buru seperti di buku. Kalau di buku langsung apt-get install Samba ya. Saya perlihatkan paket Samba itu untuk melihat yang akan kita install. Paketnya namanya Samba, itu cara melihat seperti apa ya. Ini dicari ya, apt-set Samba, enter. Nggak kelihatan, ditambahi garis more. Belum sampai ya, baru G, abjad G awalannya. Samba berarti berawalan abjad S. Nah, ini ada ya, Samba garis miring stabil versi sekian itu. Statusnya belum terinstall ya, masih kosong di bagian kanannya. Keluar dari pencarian langsung saja, nggak usah di enter atau spasi, langsung ketik tombol huruf Q. Nah, kemudian kita install dengan perintah apt install, boleh. Kalau di buku apt stripget install juga boleh ya. Samba. Wah, ini besar, lumayan besar ini ya. Kalau sebelumnya kita install aplikasi server sebelumnya itu paling cuman 1, sekian mega, nggak ada 5 mega lah ya. Ini 49,8 mega, sekitar 50 MB ya paket atau installernya, karena yang di install banyak sekali sekian ini ya, nggak cuma 1 paket. Jadi 1 paket Samba tadi membutuhkan paket-paket yang lain sekian banyak ini keterangan. The following new packages will be installed, yang akan diinstal sekian. The following additional packages will be installed, ini tambahan ya, tambahan paket akan diinstal.
ini new paket akan diinstal. Setelah diinstal, diekstrak di harddisk butuh 280 MB. Saya kira ya kalau kebutuhan harddisk kalian besar. Tadi kan settingannya berapa biasanya, kalau nggak diubah default 8 GB, kecil ya, nggak ada 1 GB. Jawab Y, enter. Hanya saja lah ini downloadnya agak lama karena 50 MB. Kecuali kalau internetnya lancar seperti ini, alhamdulillah, insyaallah cepat. Banyak sekali ya paket yang terinstall yang ini, banyak paket yang diperlukan untuk membentuk server Samba. Sabar ya, ini enggak saya potong sama sekali videonya nanti, biar apa adanya. Kalian yang ngedit sendiri aja kalau bosan menunggu terlalu lama. Oke, sudah terdownload. Nah, berikutnya ada pemberitahuan seperti ini. Pertanyaannya yaitu modify smb.cnf ini file konfigurasi Samba ya, to use Win setting from DHCP. Jawab saja no ya, defaultnya no. Maksudnya memberi tambahan konfigurasi di file Samba smb.cnf dari konfigurasi DHCP server gitu ya. Jawab aja no. Kalau ini memberi tambahan dari konfigurasi DHCP bisa dijawab yes gitu ya. Ini saran saya karena belum pengalaman, belum tahu nanti efeknya seperti apa ya, kita murni fokus di Samba, maka dijawab no saja. Ini proses unpacking dari paket-paket, banyak paket yang di-download tadi, unpack dibuka bungkusnya ya bisa dikatakan diekstrak di file-file paket itu. File installer kan umumnya berupa kompresan seperti ziprar itu kompres, tapi ini tipenya zip. Nah, setelah di unpack, setelah di ekstrak, kemudian di setting. Selesai instalasi, berhasil, nggak ada pesan error. Pilot to preset unit nggak masalah ini ya, karena belum dikonfigurasi. Oke, lanjut. Setelah diinstal di buku itu yang A konfigurasi, yaitu mau
membuat directory atau folder yang akan di-share gitu ya. Nama direktorinya yaitu data share. Sebelumnya masuk ke directory home, cd home. Nah, ini saran saya nggak perlu ini ya. Kita mau membuat directory mkdir yang mau membuatnya di home ya, garis miring home. Nah, membuatnya di sini kan ya, data share itu. Jadi pakai tabnya H tab. Tapi kalau data share nah, di A di tab nggak ada karena belum dibuat kok ya. Data share, enter. Nah, setelah membuat directory data share, ini bisa dilihat ls garis miring H tab, enter. Nah, isinya home, yang ASD ini nama user saya, yang directory yang baru saja dibuat, folder baru saja dibuat, kanannya ya ASD itu data share. Kalau ingin melihat atributnya ls min l ya, ls min l. Nah, itu rwx r-x itu defaultnya ya. Kemudian akan dibuat dengan hak akses penuh dan perintah chmod min r besar garis miring data share tadi. Pakai tab ya kalau sudah terbuat, da tab gitu aja udah dilengkapi. Jadi supaya nggak salah ketik. Chmod min r 7-nya 3 kali 7 masih enter. Nah, kita lihat dengan ls min l. Nah, sekarang penuh ya aksesnya rwx. Ini sehingga user siapapun bisa mengakses secara penuh. R kan read, W itu write, X itu execute ya. Kenapa diulang 3 kali? Karena kelompok usernya yaitu yang paling kiri U atau owner, user atau owner, Ugo ya, singkatan dari Ugo. Yang tengah itu grup yang sama bisa melakukan RWX. Yang paling kanan O, other, itu RWX, user lain selain grup ya, selain yang buat. Kita mempunyai hak akses penuh, bisa read, bisa write, bisa execute. Nah, itu maksudnya. Oke, lanjut. Berikutnya yang B itu kita diminta untuk membuat user dengan nama akses. Perintahnya yaitu user. Nah, di tab ya ini. Nah, yang mengandung kata user itu banyak. Kita pilih tambah A, user add akses dengan nama akses. Setelah itu kita memberi password untuk Samba. Perintahnya smb tab. Nah, itu smb password tambah p tab. Nah, smb password min a spasi akses, enter. Nah, ini terserah kamu passwordnya apa, yang penting jangan sampai lupa. Nah, setelah membuat user dan password, berikutnya kita konfigurasi file Samba. Nah, kita pakai aplikasi Nano smtab, sa tab. Nah, ini Samba stab smb conf, enter. Saya ingatkan di buku ini Linux Debian-nya pakai versi yang lebih lama dari yang kita gunakan. Kita pakai yang terbaru versi 10 ini. Di buku kita mengkonfigurasi di tag authentication. Ini ada 236 baris, banyak sekali. Jadi kalau ke bawah lama ya. Authentication, tag authentication ini ya. Ini tag bagian authentication. Jadi ini bagian-bagiannya kan ditandai tulisan seperti ini, bagian debugging atau bagian networking gitu ya. Ini global setting. Oke, bagian authentication. Bagian authentication kita diminta untuk menghapus tanda trace di tulisan security sama dengan user. Nah, di Linux Debian terbaru ini tidak ada konfigurasi security sama dengan user di tag authentication, jadi diabaikan, nggak apa-apa. Nah, itu tujuannya supaya
klien nanti ketika mengakses Samba file server itu harus login, maksudnya gitu. Nah, di Debian yang baru ini atau Samba versi yang lebih baru itu untuk konfigurasi authentication harus login, itu nggak perlu di bagian authentication. Nah, kita lanjut ke konfigurasi berikutnya, yaitu di bagian share definition. Mana share definition? Nah, ini share definition ya. Apa saja yang dikonfigurasi di dalam yang paling atas, homes ini diganti dengan data share. Oke, sesuai nama directory, nggak apa-apa. Ini namanya bebas, tidak harus sama dengan nama directory sebenarnya ya. Ini directory-nya tadi yang akan di-share kan data share sebenarnya. Kemudian ini namanya selain data share juga boleh gitu ya. Ini saya beri contoh saja, saya nggak sama dengan di buku untuk menunjukkan ke kalian. Yang akan ini tujuannya untuk menunjukkan ke klien yang muncul itu tulisan itu, tidak harus tulisan direktorinya. Ini berikutnya nggak ada tulisan path home data share, kita tulis sendiri aja path sama dengan garis miring home data share. Nah, ini direktori atau folder yang baru saja kita buat tadi. Kalau di Windows kan kita share folder, yang tampak ya folder, nama folder itu. Tapi kalau di Samba kita bisa memunculkan namanya itu, nama foldernya, tidak harus nama folder aslinya. Nah, ini seharusnya yang muncul data share, tapi tidak, nanti terlihat di klien tulisannya yang muncul yaitu server gitu ya. Apalagi yang dikonfigurasi, path sudah, browsable sama dengan yes. Nah, ini defaultnya no, browsable diganti dengan yes. Berikutnya writable, saya beri jarak 1 tab ini ya. Kenapa nggak lurus Pak? Nggak apa-apa. Ini untuk menandakan bahwa 1 tab ini tulisan tambahan dari kita. Browsable sudah, right able sama dengan yes. Berikutnya valid users, ada s nya, users pasti sama dengan akses. Jadi yang bisa mengakses adalah user yang bernama akses yang baru saja dibuat tadi. Berikutnya admin users juga root, ini tambahan aja, nggak perlu juga nggak apa-apa ini. Apalagi sudah ini aja. Nah, ini catatan dari saya, di bawah ini sudah ada konfigurasi file user $s ini karena kita tulis di atas tadi, maka supaya nggak double penulisan, nah nggak double konfigurasi ya, ini valid user access, ini valid user %s. Nah, ini yang bawah ini kita disable, di nonaktifkan. Langsung kita coba, karena kalau kita lanjutkan konfigurasi anonymous login berarti kita nggak nyoba ini hasilnya seperti apa itu ya. Langsung saja kita keluar dari file konfigurasi, langsung kita coba dari klien, keluar, Ctrl X Y enter, kemudian di restart. Ini PC, ini D. Kalau di buku Samba restartnya ini SAM tab. Nah, Samba strip AD strip DC bukan ini, Samba saja nggak ada, langsung dilengkapi AD DC, itu bukan ya. S saja kita tab coba. Nah, itu SMBD tambah M tab. Nah, ini nama aplikasinya yang baru, sebenarnya Samba tapi penamaannya SMBD. Nggak ada masalah ya, oke. Pajak IP 54356, kita coba dari
Windows. Caranya nyoba yaitu Windows R ya, atau run ya. Run itu mana run? All program run. Nggak ada ya. Run atau diketik di sini aja ke program ini run. Nah, ini run ada kan ya. Run. Cara menjalankannya, kita tulis backslash-nya 2 kali ya. Jadi bukan garis miring. Kalau garis miring itu slash. Nah, kayak ini garis miring. Ini kebalikannya ke garis miring. Istilahnya di bahasa Inggris backslash. Kalau garis miring itu slash. Kebalikannya backslash. Backslash 2 kali ya, tanpa spasi, lanjut langsung ditulis nomor IP server tersebut. Berapa tadi? 4356 ya. Kalau sudah ada seperti ini ya, tinggal kita pilih aja panah bawah. Nah, ini bisa kita pilih ya. Kalau sudah pernah diketik, pilih aja. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Padahal nama folder yang kita share tadi adalah data share, tapi yang muncul itu yang di-update tanda kurung siku. Nah, ini tadi saya tulis dengan nama server. Lanjut, double klik. Nah, inilah yang dimaksud dengan authentication dengan login ya. Siapa yang diperbolehkan tadi? User access. Passwordnya ya kalian sendiri-sendiri yang tahu. Tidak harus seperti saya. Itu passwordnya apa Pak? Nanti kalau ada yang tanya itu passwordnya apa ya? Lucu ya. Yang membuat ini user access itu kita sendiri-sendiri yang menentukan passwordnya, kita sendiri-sendiri. Nah, ini kalau sudah berhasil masuk, kita coba membuat directory atau file di sini. New, klik kanan new folder misalkan. Nah, kenapa error? Karena kamu belum punya izin ya. You need permission. Kamu butuh izin ya untuk melakukan aksi ini itu button detection. Kenapa kok belum punya izin? Nah, kita teliti konfigurasinya lagi. Kita langsung saja menuju ke tag share spasi dev aja ya. Share definition, share spasi dev line ini. Nah, inilah yang tidak mengizinkan kita membuat folder, mengedit isi dari file server tersebut. Karena apa? Karena masih read only settingannya. Maka kita ganti dengan no. Ya, kalau read only sama dengan no, berarti kita tidak hanya bisa melihat, tapi juga bisa berbuat atau mengedit ya. Keluar Ctrl X Y enter. Nah, selesai mengubah file konfigurasi itu harus di restart, jangan sampai lupa. Nah, ini restart. Setelah di restart, kita coba di sini new folder, membuat folder lagi. Bisa ya. Nggak percaya, biar mantap, ulangi lagi. Bisa lagi. Itu ya, itu sudah berhasil kita kerjakan konfigurasi yang user mode atau authentication login. Nah, berikutnya kita coba yang anonymous login. Nah, perlu kalian lakukan seperti ini untuk supaya tahu kalian bahwa login itu sekali saja ya. Jadi maksud saya seperti ini, kita run lagi, kita masuk ke sini, harusnya login kan ya. Loh enggak, kenapa enggak login? Karena tadi sudah login. Nah, ini kalau kita lanjutkan ke anonymous, konfigurasi anonymous atau tanpa login, ini kan enggak jelas konfigurasinya sudah berhasil atau belum. Jangan-jangan karena tadi sudah login, sebenarnya konfigurasinya belum berhasil, tetap lewat login, tapi karena sudah login akhirnya seolah-olah sudah berhasil karena ini tanpa login kan ya. Nah, untuk mengembalikan, karena nggak ada menu logout di sini, untuk mengembalikan ke settingan awal
sehingga kita masuk harus login lagi. Itu Windowsnya yang di log off ya, Windowsnya yang di log off, servernya biarkan saja. Masuk lagi ke Windows, kemudian kita mengakses Samba. Nah, ini masuk. Nah, ini jangan di loginkan, jangan diteruskan sampai sini. Supaya tahu bedanya ketika kita nanti lanjutkan ke konfigurasi guys mode atau anonymous login, sehingga tanpa login. Nanti kalau berhasil konfigurasi kita itu, ini halaman ini tidak muncul, tidak menanyakan kamu siapa, itu tidak, langsung saja siapa saja boleh masuk. Tidak ada halaman ini, langsung ini double klik masuk. Itu ya, oleh karena itu setelah di lockup Windowsnya muncul seperti ini, cancel atau di close. Kemudian kita ganti konfigurasinya menjadi anonymous login. Seperti tadi di bagian authentication, security sama dengan share itu enggak ada, maka kita abaikan. Kita lanjut di share definition, Ctrl W, panah atas kalau sudah pernah kita ketik share def itu, enter. Nah, ini director yang diganti yaitu valid usernya akses ini di disable ya, admin user juga di disable. Diberi tambahan guys oke sama dengan yes. Guys itu user lain ya, apapun guys, kamu kan suka pakai kata guys ya. Guys ini bisa kalian dapatkan tulisannya supaya nggak salah ketiknya, ada di bawah. Kita kopas dari sini, Ctrl K, kembalikan lagi, jangan dihilangkan di situ ya. Nah, sini. Karena ini tambahan, saya luruskan satu tab ya. Yang tab yang lurusnya, yang ini maksudnya tulisan tambahan dari kita. Ya seperti ini, tambahan guys, tambahin tulisan guys oke sama dengan yes. Lower, Ctrl X enter, jangan lupa restart Samba lagi setiap mengubah file konfigurasi Samba. Setelah itu, oh ya, pengujian bisa dari sisi server dengan perintah test parent ya. Ini saya tab, muncul yang ada kata tes itu tes sama tes parent, tambah itu tab enter. Ini bisa lanjut lagi, enter lagi. So, ya. Apa maksudnya belum jelas ya, ya apa karena itu seperti hanya melihat atau loaded service file oke, enggak loaded service file oke lah ini untuk melihat ini ya, ini aja sebenarnya loaded service file oke. Lebih lanjut lagi untuk menguji itu dari servisnya ya, dari etc init ini bisa dilihat dengan status enter. Nah ini kalau hijau active running berarti normal, server Samba kita ini normal. Kalau konfigurasinya salah, tulisannya nggak mungkin hijau seperti ini tapi merah, error. Konfigurasinya ada kesalahan sehingga server nggak berjalan sebagaimana mestinya. Oke, ini tadi sudah kita ubah menjadi anonymous login. Kita masuk ke, kita coba mengakses file server lagi. Nah, kita lanjut. Apakah dengan login? Double klik. Nah, sekarang kan tanpa login, inilah yang dimaksud anonymous login atau guys mode. Selesai ya. Jadi yang kalian praktekkan untuk file server ini ada dua bentuk, yaitu authentication login atau dengan login, dengan anonymous login atau tanpa login. Jadi mempraktekannya satu-satu ya, praktekkan satu, buktikan berhasil, praktek yang kedua buktikan berhasil semua, kumpulkan.
Oke, saya harap paham, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.